Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, untuk mengecek kehadiran kalian, silahkan kalian bisa isi daftar hadir pada link yang telah Ibu bagikan di WA Group atau bisa di kolom komentar video ini. Nah, Ibu harap semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini, meskipun pembelajaran hari ini dilakukan secara daring. Oke, apakah semua sudah siap untuk belajar biologi hari ini? Semua harus sudah siap dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia, baik fauna maupun floranya, mempunyai banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan dan menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, apa sih manfaat dari keanekaragaman hayati bagi manusia? Serta upaya apa yang harus dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Nah, semua itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, dengan mempelajari materi mengenai keanekaragaman hayati hari ini, maka kita akan mengetahui manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan, mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati dan cara pelestariannya, dan mengetahui klasifikasi keanekaragaman hayati sehingga kita akan senantiasa lebih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini yang kaya akan flora dan faunanya yang sangat bermanfaat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati melalui studi literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab berkurangnya keanekaragaman hayati melalui studi literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan upaya pelestarian alam, yaitu Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru melalui studi literatur dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi keanekaragaman hayati melalui studi literatur dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan sistem klasifikasi melalui studi literatur dengan tepat. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan tata nama spesies melalui studi literatur dengan tepat. Yang ketujuh, peserta didik mampu menyusun laporan tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan sekitarnya melalui studi literatur dengan tepat. Nah, itu tadi beberapa tujuan yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Nah, sekarang silahkan kalian amati gambar di bawah ini. Nah, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar tersebut? Atau apa yang kalian ketahui mengenai gambar tersebut? Nah, silahkan kepada yang mau menanggapi gambar tersebut atau kepada yang mau bertanya mengenai gambar tersebut, silahkan bisa di kolom komentar video ini atau bisa di WA Group ya. Nah, berdasarkan gambar yang telah kalian amati, sebenarnya apa saja sih manfaat dari keanekaragaman hayati? Lalu, apa yang akan terjadi apabila keanekaragaman hayati di Indonesia diburu secara berlebihan? Serta bagaimana sih cara atau upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia agar tidak punah? Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan menjawab semua pertanyaan tersebut melalui kajian literatur dengan acuan yang terdapat pada LKPD yang telah Ibu bagikan sebelumnya di WA Group. Nah, silahkan kalian berkumpul dan berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing, kemudian silahkan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Nah, untuk prosedur pengerjaannya masih tetap sama ya. Yang pertama, kerjakan LKPD tersebut secara berkelompok. Yang kedua, bacalah referensi mengenai keanekaragaman hayati melalui buku biologi SMA atau sumber lain yang relevan. Yang ketiga, diskusikan bersama anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Dan yang keempat, presentasikan hasil diskusi bersama kelompok di WA Group. Nah, untuk bentuk presentasinya berupa video ya. Nah, jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan kepada Ibu di WA Group atau bisa PC langsung. Nah, silahkan kalian olah data yang telah kalian dapatkan dari sumber referensi yang kalian gunakan, kemudian kalian masukkan atau kalian tuliskan ke dalam LKPD sesuai dengan yang telah diperintahkan pada LKPD. Kemudian kalian siapkan untuk bahan presentasinya. Nah, untuk pengumpulan video presentasi, Ibu tunggu sampai jam 10 malam. Nah, untuk waktu pengerjaan LKPD, Ibu beri waktu sampai jam 10 siang ya untuk LKPD-nya. Nah, silahkan bagi yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya bisa dikumpulkan pada WA Group atau bisa PC langsung kepada Ibu. Nah, jangan lupa setiap kelompok juga mengirimkan video presentasinya ya. Ibu tunggu untuk video presentasinya sampai jam 10 malam. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa pada hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama yaitu mengenai manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, manfaat dari keanekaragaman hayati meliputi manfaat dalam bidang ekonomi, manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manfaat dalam bidang ekologi, dan manfaat dalam bidang sosial dan budaya. Nah, yang pertama yaitu manfaat dalam bidang ekonomi. Nah, hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam
yang dapat diperbarui sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat di Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. Nah, contohnya adalah kayu jati. Nah, kayu jati ini jika diekspor akan menghasilkan devisa bagi negara. Nah, beberapa tumbuhan juga dapat dijadikan sebagai sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Contohnya itu adalah padi. Nah, ada juga tanaman yang dapat dijadikan sebagai sumber protein, vitamin, serta ada juga tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan kosmetik. Nah, sumber daya yang berasal dari hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan juga untuk kegiatan industri, misalnya pada beberapa jenis ikan. Nah, selain itu juga binatang-binatang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan adalah daging sapi, daging ayam, daging bebek, daging kambing, dan lain-lain, dan masih banyak lagi ya. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat dalam bidang ekologi. Nah, keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya, hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi ini, nah yaitu sebagai paru-paru bumi. Nah, kegiatan fotosintesis tumbuhan atau pohon di hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara dan dapat mencegah efek dari rumah kaca. Nah, selain itu, hutan hujan tropis juga dapat menjaga kestabilan iklim global, yaitu dapat mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, hingga saat ini masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Nah, dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Nah, sebagai contoh adalah penelitian mengenai sumber makanan dan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat dalam bidang sosial dan budaya. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Nah, beberapa daerah menggunakan hewan dan tumbuhan sebagai sarana upacara-upacara adat. Nah, contohnya adalah dalam upacara adat-adat Jawa. Nah, seikat tumbuh-tumbuhan disajikan sebagai tauhan. Nah, tauhan ini maksudnya adalah mewakili kekayaan alam yang digunakan sebagai penghias pintu masuk ruang upacara perkawinan. Tentu kalian juga pernah melihat ya. Nah, tauhan ini terdiri atas padi, tebu, pisang, serta kelapa dengan daun dadap dan beringin. Nah, sementara itu, upacara kematian di Taroja menggunakan berbagai jenis tumbuhan yang dianggap memiliki nilai magis sebagai ramuan untuk memandikan mayat. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia semakin berkurang sehingga mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka dapat mengakibatkan kepunahan. Nah, berkurangnya keanekaragaman hayati terjadi karena peningkatan kebutuhan manusia yang tidak seimbang dengan kapasitas alam. Nah, beberapa faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu yang pertama ada faktor fragmentasi. Nah, faktor dari fragmentasi atau pemecahan dan hilangnya habitat adalah fragmentasi habitat ini terjadi akibat penggunaan lahan untuk berbagai keperluan manusia. Contohnya adalah penggunaan lahan hutan untuk pemukiman penduduk. Nah, maka akibatnya adalah beberapa jenis tumbuhan dan hewan terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang sangat rentan terhadap gangguan sehingga rawan punah. Nah, yang kedua ada faktor introduksi spesies. Nah, introduksi spesies ini adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Nah, pada habitat yang baru, spesies asing ini kemungkinan akan tumbuh dan berkembang biak dengan pesat sehingga akan mengalahkan spesies lokal. Nah, yang ketiga, faktornya itu adalah pemanfaatan spesies hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Nah, manusia mengeksploitasi berbagai jenis hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah burung cendrawasih yang terus diburu sampai titik ambang kepunahan. Nah, manusia ini memanfaatkan bulu burung tersebut untuk membuat berbagai jenis perhiasan. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu adalah pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan meliputi pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Nah, zat yang dapat menimbulkan pencemaran disebut dengan polutan. Nah, adanya polutan di lingkungan dapat mengakibatkan punahnya berbagai spesies yang sensitif. Contohnya adalah pencemaran perairan yang disebabkan oleh limbah industri yang dapat mengakibatkan punahnya berbagai jenis ikan. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu adalah pemanasan global atau global warming. Nah, pencemaran udara oleh gas rumah kaca seperti karbon dioksida dapat mengakibatkan peningkatan temperatur di permukaan bumi atau yang sering disebut dengan istilah global warming. Nah,
Faktor yang terakhir yaitu industrialisasi pertanian. Nah, penerapan sistem pertanian monokultur yaitu menanam satu jenis tanaman unggul dalam suatu lahan dapat mengurangi keanekaragaman hayati. Nah, tindakan ini berarti meniadakan tanaman sejenis yang kurang atau tidak unggul. Nah, peristiwa ini dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman genetik yang merupakan sumber Prastanupa. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, pada dasarnya, usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia meliputi dua hal pokok, yaitu yang pertama adalah pembiakan secara in situ atau pembiakan dalam habitat aslinya. Contohnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Baluran. Nah, selain itu dapat juga dilakukan pembiakan secara ex situ. Nah, pembiakan secara ex situ ini adalah pembiakan di luar habitat aslinya, tetapi lingkungannya itu dibuat mirip seperti aslinya. Nah, contohnya itu adalah penangkaran harimau di kebun binatang. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari dengan menerapkan prinsip-prinsip, diantaranya yang pertama ada prinsip daya toleransi. Artinya adalah keanekaragaman memiliki batas toleransi tertentu sehingga tidak boleh dilanggar. Nah, yang kedua ada prinsip in optimum. Artinya adalah semua kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan sampai optimum. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus di bawah optimum. Nah, yang ketiga ada faktor pengontrol. Nah, artinya kita harus menjaga, mengontrol, atau mengendalikan keseimbangan lingkungan. Nah, yang keempat ada prinsip ketahan balikan. Nah, artinya kita harus selalu menjaga kelestarian Prastanupa karena jika Prastanupa punah, organisme juga akan ikut punah. Nah, upaya pemerintah di Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati adalah dengan mengadakan atau mendirikan kawasan konservasi. Nah, contoh dari kawasan konservasi ini di antaranya yang pertama ada Taman Nasional. Nah, Taman Nasional merupakan kawasan konservasi alam dengan ciri khas tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan rekreasi alam. Contohnya adalah Taman Nasional Komodo yang terletak di Pulau Komodo. Nah, yang kedua ada cagar alam. Nah, cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas di tempat tersebut. Contohnya adalah cagar alam Tanjung Putih, Kalimantan Tengah. Nah, yang ketiga ada Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Contohnya itu adalah Suaka Marga Satwa di Cikupu di Sukabumi. Nah, yang selanjutnya ada Taman Wisata Alam. Nah, Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contohnya itu ada Taman Wisata Alam Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Nah, yang selanjutnya ada Taman Hutan Raya. Nah, Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contohnya itu ada Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Nah, yang terakhir yaitu ada Taman Buru. Nah, Taman Buru ini merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Contohnya adalah Taman Buru Gunung Masigit dan Kerumbu di Sumedang, Jawa Barat. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman makhluk hidup yang berlimpah sangat sulit untuk dipelajari. Oleh karena itu, alasan inilah para ilmuwan menyederhanakan menjadi kelompok-kelompok makhluk hidup. Nah, dasar pengelompokannya yaitu untuk mencari kesamaan-kesamaan dalam keanekaragaman. Nah, makhluk hidup yang mempunyai sifat yang sama dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Nah, adapun tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup yaitu diantaranya yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang terakhir, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sistem klasifikasi dari makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya taksonomi. Saat ini terdapat 3 sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu ada sistem artifisial atau sistem buatan, sistem alami, dan sistem filogenetik. Nah, yang pertama yaitu mengenai klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Nah, klasifikasi sistem artifisial adalah sistem klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Nah, sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia dan sifat aslinya. Nah, tokoh klasifikasi sistem ini adalah Aristoteles. Nah, beliau membagi makhluk hidup berdasarkan 2 kelompok, yaitu berdasarkan ada tidaknya klorofil dan kemampuan berpindah tempat. Nah, selain itu, tokoh lainnya yaitu ada Carolus Linnaeus. Beliau mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksinya. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem alami. Nah, klasifikasi ini dirintis oleh Michael Adams dan James Baptiste de Lamarck. Nah, sistem ini menghendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson yang alami. Nah,
Artinya adalah anggota-anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alamiah atau sewajarnya seperti yang dikehendaki oleh alam. Nah, klasifikasi sistem alami ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Nah, contoh klasifikasi sistem alami ini didasarkan pada yang pertama berdasarkan cara geraknya. Nah, ada hewan berkaki, ada hewan bersayap, dan hewan bersirip. Yang kedua adalah berdasarkan penutup tubuhnya. Ada hewan berbulu, hewan bersisik, hewan berambut, dan hewan bercangkang. Nah, pada tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi sistem filogenetik. Nah, sistem ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1825. Menurut Darwin, terdapat hubungan antar klasifikasi dengan evolusi. Nah, klasifikasi sistem filogenetik ini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lainnya. Nah, dalam pengelompokan makhluk hidup ini dapat digunakan metode pendekatan sistematika yang disebut dengan kladistika. Nah, pengelompokan makhluk hidup ini dilakukan dengan menggunakan karakter derivat yang dimilikinya. Nah, dengan menggunakan metode ini, spesies makhluk hidup ditempatkan dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan klad. Nah, data kladistik ini dapat disajikan dengan bentuk kladogram. Nah, kladogram ini dibuat untuk membantu dalam menganalisis hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, dapat dilihat pada gambar ya. Nah, ini bentuk dari kladogramnya. Nah, ada juga yang gambar A itu bentuk dari kladogram tabel. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem filogenetik ini yang masih dipakai sampai sekarang adalah klasifikasi yang dilakukan oleh R.H. Whittaker. Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut, maka makhluk hidup diklasifikasikan menjadi 5 kingdom, yaitu ada kingdom Monera, kingdom Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, kingdom Monera yang pertama ada kingdom Monera. Nah, kingdom Monera ini beranggotakan organisme prokariotik atau organisme yang tidak memiliki membran inti. Contohnya itu adalah bakteri dan Cyanophyta. Nah, yang kedua ada Protista. Nah, kingdom Protista ini terdiri dari organisme tingkat rendah yang bersifat uniseluler. Yang ketiga ada fungi. Nah, anggota kingdom fungi terdiri atas organisme eukariotik milik tumbuhan yang tidak berklorofil serta mampu menghasilkan spora. Nah, yang keempat ada Plantae. Nah, kingdom Plantae disebut dengan dunia tumbuhan karena beranggotakan berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil. Dan yang kelima ada Animalia. Nah, kingdom Animalia ini disebut juga dengan dunia hewan. Nah, Animalia beranggotakan organisme eukariot dan ini. Nah, untuk kesimpulan hari ini yaitu yang pertama, manfaat keanekaragaman hayati meliputi berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, pendidikan, ekologi, dan sosial budaya. Keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia semakin berkurang sehingga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka dapat mengakibatkan kepunahan. Nah, beberapa faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati adalah yang pertama fragmentasi atau pemecahan dan hilangnya habitat, introduksi spesies, pemanfaatan spesies hewan dan tumbuhannya secara berlebihan, pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan industrialisasi pertanian. Nah, usaha pemerintah Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati adalah dengan mendirikan kawasan konservasi. Nah, contoh kawasan konservasi itu diantaranya ada Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru. Nah, keanekaragaman makhluk hidup yang berlimpah sangat sulit untuk dipelajari. Karena alasan inilah para ilmuwan menyederhanakannya menjadi kelompok-kelompok makhluk hidup. Nah, dasar pengelompokannya yaitu mencari kesamaan dalam keanekaragaman. Nah, makhluk hidup yang mempunyai sifat yang sama dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya taksonomi. Nah, saat ini terdapat 3 sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu sistem artifisial atau buatan, sistem alami, dan sistem filogenetik. Nah, klasifikasi sistem filogenetik yang masih dipakai sampai sekarang adalah klasifikasi yang dilakukan oleh R.H. Whittaker. Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut, makhluk hidup diklasifikasikan menjadi 5 kingdom, yaitu ada Monera, Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, mungkin hanya itu materi tambahan yang dapat Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa melalui WA Group atau bisa PC pribadi. Nah, untuk tugasnya, seperti biasa ya, jangan lupa kerjakan soal post-test yang akan Ibu bagikan melalui link di WA Group untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai atau belum. Nah, untuk batas pengerjaan soal post-test adalah sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk tugas lainnya yaitu silahkan kalian menyusun laporan tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Untuk mengumpulkannya bisa lewat PC atau bisa di grup WA. Nah, untuk batas pengumpulannya yaitu sampai hari Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada minggu depan ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak terdapat salah kata dan perbuatan. Mohon maaf jika penjelasan kurang dimengerti. Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.